ironis, Sungai Bengawan Solo, salah satu sungai terbesar di Indonesia yang juga digunakan sebagai sumber air baku, kini telah tercemar limbah diduga akibat aktivitas pabrik dan rumah tangga. Kini masyarakat sekitar Sungai Bengawan Solo berharap ada tindakan nyata dari pemerintah agar pencemaran sungai segera berakhir. Untuk membahas lebih lanjut terkait pencemaran Sungai Bengawan Solo ini telah hadir di studio Metro TV, manajer kampanye perkotaan dan energi Walhi, Dwi Sawung. Selamat pagi Mas Sawung. Selamat pagi. Apa kabar Mas Sawung? Baik. Ini bukan pertama kali terjadi Mas Sawung ya, pencemaran Bengawan Solo ini ya? Ya, ini bukan pertama kali dan kayaknya bukan terakhir juga. Dan bukan terakhir Iya. juga. Kalau dari Walhi sendiri apakah memiliki data atau mungkin pernah meneliti sendiri begitu ya terkait dengan pencemaran Bengawan Solo ini sendiri? Apa sebenarnya penyebab utamanya Mas? Penyebab utamanya ada industri di sana ya, industri tekstil cukup besar sebenarnya di Bengawan Solo ada beberapa industri tekstil. Kalau kita lihat sebenarnya dari visual juga kelihatan bahwa ini dari warnanya ya, ini kelihatannya industri tekstil berperan besar gitu ya. Porsi terbesar di mereka, kemudian ada beberapa industri rumah tangga menyumbang juga gitu ya. Baru dari ada rumah tangga juga sih ya, tapi nggak terlalu besar. Yang besar dari industri tekstil dan industri rumah tangga. Tapi ini industri besar atau industri kecil rumahan? Karena ada yang mengatakan juga ini karena dari kesalahan untuk pengolahan limbah dari industri-industri kecil terkait dengan tekstil. Iya. Kemudian ada juga ciu atau alkohol serta ada peternakan juga. Ada industri besar, ada juga yang ribuan liter per jamnya gitu ya, dia buang limbahnya. Itu kita lihat ada industri tekstil besar di sana, ada beberapa di Sukoharjo, di Solo, kemudian ada di Wonogiri, kemudian di hulunya ya, kemudian memang ada industri rumah tangga seperti pabrik tahu, kemudian industri rumah tangga yang membuat minuman beralkohol ada juga. Ada industri kecil yang peternakan babi juga ada juga sih. Jadi tetapi kalau Anda melihat paling terbesar adalah Industri tekstil, dari volumenya tadi. industri tekstil besar. Baik, kalau saya tidak salah begitu pada Agustus, September lalu, bahkan di awal November ini pencemaran ini sudah terjadi dan Ya, sudah sepertinya ini kok didiamkan saja atau Anda melihatnya bagaimana, sanksi yang kurang tegas atau pemerintah tidak bisa untuk menghandle permasalahan pencemaran atau seperti apa? Mas? Sebenarnya dari awal tahun ada juga ya, kebetulan saya sendiri juga ada penelitian di sana gitu ya. Memang dari awal tahun kita juga udah lihat wah ini pasti kalau misalnya kemarau, kalau waktu itu kan musim hujan ya, nggak terlalu kentara, tapi ketika kemaraunya panjang pasti akan karena dia jadi nggak tercampur gitu ya, pengencerannya kurang maka dia akan jadi pekat seperti itu. Nah ini pasti terjadi gitu ya. Pemerintah harusnya nggak abai ya. Ketika selama ini pencemarannya dilakukan dibiarkan begitu saja ya akhirnya di musim kemarau panjang seperti sekarang ya jadi begitulah. Oke. Tapi kalau Anda melihat ini ada unsur kesengajaan atau tadi pertanyaannya atau ini hanya kesalahan teknik prosedur saja atau bagaimana? Kalau kami lihat sih memang sengaja gitu ya, dia tidak Sengaja. mengolah limbahnya dengan benar gitu ya. Jadi ada yang ada ipal tapi tidak difungsikan gitu ya. Ada yang nggak ada ipalnya, ada juga gitu, instalasi pengolahan air limbahnya nggak ada juga yang seperti itu gitu ya. Jadi memang kesengajaan. Kalau dari Walhi melihat selama ini tentang pengawasan di Bengawan Solo begitu dari pemerintah dan instansi terkait begitu, bagaimana Anda melihatnya terkait dengan pencemaran limbah di sana? Kalau kita lihat memang sangat kurang ya. Beberapa perusahaan yang jelas-jelas gitu ya, dia membuang limbah gitu ya dan keluhan masyarakat sudah bukan cuma sehari 2 hari ya, bukan setahun 2 tahun gitu ya, dia sudah sering mengeluhkan limbah itu tidak pernah diberikan sanksi gitu ya. Yang seperti itu kan kelihatan bahwa pemerintah abai terhadap laporan warga, bahkan beberapa kali sampai yang warganya saking baunya gitu ya, mereka sampai memakai masker gitu, tetap aja pemerintahnya menganggap itu tidak ada pencemaran, padahal udah jelas gitu ya, beberapa desa gitu sampai dia memakai masker karena saking pekatnya si limbahnya, tetap saja tidak ada sanksi terhadap si perusahaan. Baik, dan saat ini pemerintah akhirnya baru bergerak gitu ya, apalagi setelah PDAM tadi juga tidak bisa ya, air bakunya kan tidak ada lagi. tidak bisa. Dia kalau dia hanya tercemar limbah organik ya, PDAM-nya biasanya masih bisa, tapi kalau dia udah tercemar logam berat itu tidak udah bisa akan sanggup, untuk ya. disterilkan atau disterilkan, diolah kembali begitu. Tapi kalau Anda Walhi sendiri melihat sebenarnya dampak dari pencemaran Bengawan Solo selain dari air baku untuk minum begitu PDAM ini sendiri, sebenarnya seberapa besar dampak dari pencemaran ini? Ada juga sebenarnya ini kan selain dia mengalir untuk air baku juga terhadap lahan pertanian ya. Sebenarnya di beberapa jenis tanaman sudah terlihat efeknya sebenarnya. Cuma kita belum berani menyimpulkan gitu ya, karena ini sangat sensitif ya soal pangan ya, jadi
Harusnya pihak-pihak terkait yang melakukan, yang punya otoritas untuk meneliti apakah bahan pangannya masih aman atau enggak, karena ini tercemar, ada beberapa yang logam berat ya, apakah aman atau enggak untuk dimakan gitu. Tapi kalau dari penelitian Wahid sendiri sebenarnya seberapa berat untuk pencemaran kali ini? Ini termasuk sungai yang tercemar berat ya, Bengawan Solo, kemudian ada Citarum, kemudian ada Cisadane, itu sebenarnya termasuk sungai yang tercemar berat. Indikasinya seperti apa, Mas? Indikasinya dia ada, ini ada angkanya ya, BOD, COD-nya sangat tinggi gitu ya, kemudian ada beberapa logam berat yang melampaui parameter aman gitu. Oke, dan kemudian juga sebenarnya kalau memang Walhi sudah menemukan ini, kemudian juga ada laporan warga, mengapa sepertinya pemerintah sulit sekali ya untuk mendisiplinkan begitu ya industri-industri ini? Biasanya ada ini ya, ada kepentingan ekonomi juga yang mereka takut itu terganggu, ataupun di beberapa tempat lain ini karena ada kepentingan dulu pendukungnya dia gitu ya, termasuk supporter ketika kampanye gitu ya, ada hubungan politik juga gitu ya, atau ini terlalu besar karena pegawainya besar gitu, takut kalau ditutup diancam gitu ya. Oke, tapi Wahil ini pernah melaporkan langsung ke pemerintah kota atau pemerintah daerah? Ada beberapa yang udah sering ya di Bengawan Solo ya, ada beberapa yang udah sering warga demo lapor gitu ya, sampai blokade pabriknya itu ada juga. Oke, kemudian apa tanggapan dari pemerintah sendiri? Masih mediasi berapa kali gitu ya, ada yang sampai dipidana warganya gitu ya, ya itu ada juga yang kayak gitu. Oh, mereka melapor tapi mereka yang dipidana, begitu ya. Berarti memang kalau kita melihat pencemaran ini bukan hanya sekedar tadi kesengajaan atau kesalahan, tetapi memang ada kepentingan-kepentingan lain di balik ini, di mana pemerintah tidak bisa tegas begitu ya dugaannya begitu untuk bisa menindak pabrik-pabrik atau industri ini sendiri. Tetapi kalau kita kesampingkan dulu begitu untuk pemerintah nanti akan bertindak seperti apa, karena saat ini penyelidikan sedang tengah dilakukan. Tetapi kalau kita melihat ini pencemaran Anda katakan sudah termasuk berat begitu. Bagaimana kemudian untuk mengembalikan pemulihannya gitu ya? Pemulihan ini sebenarnya pemulihannya nggak sulit sih sebenarnya, dalam misalnya dalam 1 atau 2 tahun sebenarnya bisa pulih, asalkan si sumber pencemarnya tidak terus-menerus mencemari gitu ya. Nggak lama sebenarnya, tapi ketika kita berupaya memulihkan sementara si sumber pencemarnya tidak dihentikan, ya percuma sih sebenarnya. Percuma. Jadi sebenarnya awalnya adalah tentunya penyebabnya dulu. Oke, kemudian selanjutnya apa yang bisa dilakukan? Baru dipulihkan. Biasanya ada remediasi gitu ya. Ada beberapa macam tanaman atau teknik remediasi untuk memulihkan si airnya itu. Tetapi ini bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Tetapi jangka waktunya memakan waktu yang cukup lama ya. Sebenarnya nggak lama juga relatif ya. Berapa siklus lah ya, kalau untuk tanaman kita tanami berapa siklus gitu ya. Nanti dia bisa pulih sih, tanah dan si airnya bisa pulih. Oke. Kalau misalnya Walhi begitu bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintah begitu, apa saat ini masukan yang kalau kita melihat ini kan situasinya sudah cukup darurat ya, karena sampai ini ya, air minum ya soalnya. Air minum, kemudian ini juga untuk mengaliri lahan warga juga, dan ini banyak sekali fungsinya untuk sebagai air baku begitu. Apa masukan-masukan dari Walhi untuk pemerintah? Yang pertama untuk jangka panjang ya, menghentikan si sumber pencemarnya. Kedua, untuk darurat ini harus menyediakan sumber air minum untuk warga yang terkena dampak. Karena kalau air minum sangat vital banget ya. Jadi mau nggak mau pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan suplai air bersih untuk air minum ya kepada warga yang terkena dampak. Oke, dua hal itu yang sangat utama. Oke, baik. Mas Dwi Sawung, manajer kampanye perkotaan dan energi Walhi, terima kasih sudah hadir. Kita harapkan memang ini bukan yang pertama. Tidak tahu apakah ini yang terakhir. Mudah-mudahan yang terakhir. Tapi kita berharap ini yang menjadi pembelajaran juga bagi semua, dan ini juga yang akan membuat pemerintah setempat akan menindak tegas begitu pelaku-pelaku dan juga bisa memulihkan kembali Bengawan Solo. Terima kasih sudah hadir di Metro Pagi dan pemirsa. Ironis, Sungai Bengawan Solo, salah satu sungai terbesar di Indonesia yang juga digunakan sebagai sumber air baku, kini telah tercemar limbah diduga akibat aktivitas pabrik dan rumah tangga. Kini masyarakat sekitar Sungai Bengawan Solo berharap ada tindakan nyata dari pemerintah agar pencemaran sungai segera berakhir. Untuk membahas lebih lanjut terkait pencemaran Sungai Bengawan Solo ini telah hadir di studio Metro TV manajer kampanye perkotaan dan energi Walhi, Dwi Sawung. Selamat pagi Mas Sawung. Selamat pagi. Apa kabar Mas Sawung? Baik. Ini bukan pertama kali terjadi Mas Sawung ya, pencemaran Bengawan Solo ini ya? Ya, ini bukan pertama kali dan kayaknya bukan terakhir juga. Dan bukan terakhir juga. Kalau dari Walhi sendiri, apakah memiliki data atau mungkin pernah meneliti sendiri begitu ya terkait dengan pencemaran Bengawan Solo ini sendiri? Apa sebenarnya penyebab utamanya, Mas? Penyebab utamanya ada industri di sana ya, industri tekstil cukup besar sebenarnya di Bengawan Solo, ada beberapa industri tekstil. Kalau kita lihat sebenarnya dari visual juga kelihatan bahwa ini dari warnanya ya, ini kelihatannya industri tekstil berperan
besar gitu ya. Porsi terbesar di mereka, kemudian ada beberapa industri rumah tangga menyumbang juga gitu ya. Baru dari ada rumah tangga juga sih ya, tapi nggak terlalu besar. Yang besar dari industri tekstil dan industri rumah tangga.